Hai, perkenalkan nama saya Regina. Saya berasal dari kelas 12 MIPA 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan abstrak ilegal TIK. Nah, materi yang saya pilih adalah materi tentang privasi. Privasi dapat diartikan sebagai kemampuan satu atau sekelompok individu untuk mempertahankan kehidupan dan urusan persoalannya dari publik, atau untuk mengontrol arus informasi mengenai diri mereka. Menurut Undang-Undang Teknologi Informasi Ayat 19, privasi adalah hak individu untuk mengendalikan penggunaan informasi tentang identitas pribadi baik oleh dirinya sendiri atau oleh pihak lainnya. Contohnya nama, hubungan keluarga, nomor telepon, alamat rumah, alamat email, nomor lisensi mobil, nomor kartu kredit, informasi kredit, detail transaksi, detail panggilan telepon, latar belakang akademik, dan karir. Bentuk-bentuk pelanggaran. Yang pertama, mengirim dan mendistribusikan dokumen yang bersikap pornografi, penghinaan, dan pencemaran nama baik. 2. Melakukan pengadaan tanpa izin pihak yang berwenang. Contohnya, pembajakan perangkat lunak. Ketiga, melakukan pembobolan secara sengaja ke dalam sistem komputer. Contohnya, probing dan port. Keempat, memanipulatif, mengubah atau menghilangkan informasi yang sebenarnya. Contohnya, memalsukan data. Yang kelima, penyebar luaskan informasi atau fakta-fakta yang memalukan tentang diri seseorang, contoh tulisan atau narasi dan gambar. Keenam, publikasi yang mengkelirukan pandangan orang terhadap orang lain. Yang ketujuh, penyalahgunaan nama atau kemiripan seseorang untuk kepentingan tertentu. Kedelapan, melakukan penyadapan informasi. Dan yang kesembilan, tindakan mendatangi atau mengintervensi wilayah seseorang tanpa diundang atau tanpa izin yang bersangkutan. Dampak pelanggaran privasi. Pelaku pelanggaran privasi akan dihukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku, contohnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITM. Yang pertama, pasal 27 ayat 1. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa mendistribusikan atau mendiskriminasikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Dampaknya pada pasal 45 ayat 1. Pasal 32. 1. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmigrasi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik. Yang kedua, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun memindah atau mentransfer informasi elektronik dan atau dokumen elektronik kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak. Yang ketiga, terdapat perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang mengakibatkannya terbukanya suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang telah sebagaimana mestinya. Dampaknya pada pasal 48 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3. Nah, buat teman-teman, kesimpulannya, hak privasi seseorang bersifat deograble yang karena masih dapat dikurangi dalam keadaan-keadaan tertentu, misalnya untuk keperluan proses peradilan. Sekian penjelasan saya tentang materi ini. Terima kasih. Semoga berjumpa lagi di materi berikutnya.